Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ilaih amma ba'd. Hadirin salamualaikum, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita, paduka alam sejantung hati belahan jiwa baginda sayyidana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan tema kali ini kita akan bahas tentang Rasul sebagai saksi. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran yang saya katakan tadi, yang bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya ayyuhan nabi, ini hurufnya memakai huruf ya, artinya huruf nida, undangan. Ya, setiap mengundang ada yang diundang, munadi. Ya ayyuhan nabi, siapa yang diundang nabi? Ini artinya insirofnya bukan hanya nabi saja, untuk kita. Para nabi. Inna arsalnaka, in syartiyah. Kalau menurut ilmu balaghah termasuk in adatun lil qasr, adat untuk menspesifikasikan. Sesungguhnya kami yang agung, kata Allah, syahidan sudah mengutus. Utus siapa? Ada mubasysyiran, Rasulullah sebagai saksi. Lantas permasalahan apa yang menjadi saksi? Saksi itu, fungsi saksi, tugas saksi adalah menerangkan tentang kebenaran seseorang ataupun kesalahan seseorang yang secara refleks tidak bisa mengatasi kesulitan tersebut. Setiap saksi maka harus ada bukti. Setiap bukti mungkin ada sebab. Setiap ada sebab mungkin ada akibat. Maka terjadilah hukum sebab akibat. Pengadilan tidak akan memutuskan kalau ada bukti tanpa ada saksi, ada saksi tanpa ada bukti. Ini harus lengkap semuanya. Di situ kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna arsalnaka syahidan, kami sudah utus kepadamu Muhammad syahidan sebagai saksi. Tugasnya apa? Yang pertama yang menjadi bukti Al-Quran adalah di antara setelah saksi, Al-Quran wahyu Allah yang agung, Al-Quran wahyu Allah yang nufirru, suci. Al-Quran menjadi huwa, menjadi syifa, menjadi obat, hudan, menjadi petunjuk untuk siapa? Tentunya lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Setelah itu Rasulullah sebagai saksi, syahidah mubasyir wa nadhira. Di situ ada mubasyir, nadhira. Jadi format ini untuk kita semuanya, format dakwah kita mengajak kepada siapapun. Basyiro, rumus pertama, berikan kebahagiaan. Mohon maaf bagi teman-teman sama-sama penceramah, bagi teman-teman sama penasehat, kepada siapapun Rasulullah memberikan contoh. Rasulullah tidak ada memberikan contoh dengan kata-kata yang pedas, dengan kata-kata yang keras, dengan kata-kata yang menyinggung. Akan tetapi Rasulullah mau itu hasanah dengan tutur kata yang halus, bahasa yang indah dan menyenangkan, tanpa ada menyindir, tanpa ada yang buat mereka orang lain tersinggung. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Mohon maaf sekali lagi pada teman-teman kita penceramah, jangan sampai menyinggung siapapun, jangan menyinggung akhlak pun. Seandainya kita menyinggung dengan cara sindiran, dengan cara apa, kritikan dengan kata-kata yang tanpa ada retorika, tanpa ada polesan di sana, membuat mereka tersinggung. Ketika sudah bersinggung, bukannya taslim, bukannya mau ikut, malah mereka malah benci. Maka jangan heran ketika seorang penceramah atau seorang balik ya, kalau menyampaikan sesuatu dengan prolog, dengan kata-kata yang tidak bijak, maka menimbulkan kontroversi. Inilah fenomena yang terjadi pada saat ini.
Maka sekali lagi kami berpesan, Anda sebagai penceramah, Anda sebagai para kiai, para asatid, berbicaralah dengan bicara yang bijak. Jangan sampai menyinggung siapapun. Apalagi kita menyinggung dengan pemerintah, apalagi kita menyinggung dengan sesama kiai, menyinggung sama siapapun. Karena Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Bil mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang tuh. Bagi pemerintah, biarkan mereka dengan cara yang ahlinya, cara mereka sendiri. Kalau kita, karena kita bukan ahli, kalau kita bukan ahli, kalau kita menempatkan sesuatu kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakan di muka bumi ini. Maka untuk itu, yuk kita sama-sama berbicara untuk merubah mindset kita, merubah diri kita sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mubasysyira wa nadhira. Dan di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut-takuti. Nah, ini adalah takut-takuti. Jadi dalam Al-Qur'an dikatakan ketika orang yang bertakwa kepada Allah, maka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, maka Allah akan janji akan menyiksa. Wada'iyan ilallah, dan mengajak manusia untuk berislam, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Bukan hanya kewajiban ustadz saja, bukan hanya kewajiban kiai saja, bukan hanya kewajiban mu'alim saja atau ustadz-ustadzah. Kewajiban kita semuanya mengajak, yuk kita berzikir kepada Allah, yuk kita mengingat Allah, ayo kita sama-sama untuk membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biidnihi, tentunya izin Allah. Kewajiban kita mengajak. Adapun mau atau tidak mau, ikut ataupun tidak, bukan urusan kita, hanya urusan Allah. Karena kata Allah, innallaha la yahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Allah tidak akan menunjukkan seorang, tidak akan memberikan hidayah terhadap seseorang kecuali orang tersebut yang telah diarahkan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena, yuk kita sama-sama belajar menata diri, memperbaiki lisan kita agar tidak menyinggung siapapun, agar hati kita lunak. Mereka warahmatullahi wabarakatuh.